Nah, ini nanti mungkin ada tambahan model lagi, model pertumbuhan ekonomi, cuma hanya sekilas saya paparkan mengenai setup-nya, kemudian apa bedanya antara pertumbuhan ekonomi yang baru itu, yang hari ini akan saya jelaskan, dengan model pertumbuhan ekonominya Solo. Namun sebelum ke model yang baru, saya akan melanjutkan karena ada aspek ketiga yang belum kita bahas di model pertumbuhan Solo, yaitu teknologi. Ini beberapa hal yang akan kita pelajari Solo Growth Model, kemudian nanti dari ekspektasi atau prediksi yang dilakukan oleh model itu, kita akan bandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan di dalam perekonomian negara-negara di dunia. Apakah sesuai atau tidak. Kemudian kita juga akan melihat kebijakan apa yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi setelah kita ketahui variabel-variabel yang membentuk pertumbuhan ekonomi itu, lantas kebijakan seperti apa sih yang bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita akan bahas teori pertumbuhan endogen, itu adalah teori pertumbuhan ekonomi juga, tapi dia memasukkan variabel kemajuan teknologi itu sebagai bagian dari modelnya itu sendiri. Jadi variabelnya gen, dia endogen. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Dalam seperti yang kalian ketahui dalam Solo model di chapter sebelumnya, teknologi itu diasumsikan, teknologi produksi ya, itu diasumsikan konstan. Kemudian pendapatan setiap orangnya atau per kapitanya itu konstan juga di situasi atau kondisi steady state. Karena ketika kondisi steady state kan capital itu sama dengan depresiasinya, sehingga tidak ada pertumbuhan. Ketika tidak ada pertumbuhan, itu artinya apa? Tidak ada pertumbuhan sama tidak ada akumulasi kapital maksud saya. Ketika tidak ada akumulasi kapital, ya berarti peningkatan pertumbuhannya konstan, gitu. Pendapatan per kapitanya pun konstan. Nah, di dunia nyata, kedua asumsi satu pun yang terjadi, karena berdasarkan bukti empiris, tahun 1900 sampai 2013 itu PDB real per kapita contohnya di Amerika Serikat itu tumbuh sekitar 1,9%. Artinya pendapatan per kapita itu nggak konstan, dia tumbuh. Kemudian yang kedua itu terjadi kemajuan teknologi yang pesat ya kan, kalian bayangkan saja, bahkan tidak perlu menanjang ke 1900, antara tahun 2000 sama 2000 sekarang aja 2020 ya kan, 20 tahun itu udah beda banget. Bahkan dalam waktu 10 tahun atau bahkan 3 tahun kalau misalkan acuannya handphone ya, kemajuan handphone itu bisa sangat pesat. Jadi dua variabel ini, teknologi yang konstan sama pendapatan per kapita yang konstan, sebenarnya di real world itu ini ya, nggak relevan sebenarnya. Gitu. Ini beberapa contoh kemajuan teknologi yang saya sampaikan. Jadi kita lihat bahwa produktivitas sektor pertanian Amerika Serikat itu hampir 3 kali lipat selama periode 1950 sampai 2012. Artinya ada kayak semacam technological progress ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa, walaupun memang mungkin tidak sebesar Indonesia, sektor pertaniannya pasti ada kayak inovasi, entah mekaniknya meningkat dari yang tadinya pakai cangkul, kemudian membajak sawahnya menggunakan traktor, dan seterusnya. Kalau di US itu saya pernah datang ke salah satu pabrik itu atau perusahaan itu memproduksi peralatan pertanian. Jadi mereka punya traktor itu ada sayapnya gitu. Traktor ada sayapnya dan itu sekali jalan dia bisa sekaligus, traktornya gede ya, kayak traktor tambang gitu, gede pokoknya. Jadi sekali jalan itu alatnya itu bisa langsung bajak sawah, langsung di kayak nyangkul gitu, kemudian ada lubangnya, alat
traktor yang sama juga langsung masukin bibitnya. Jadi sekali jalan dan hanya dioperasikan mungkin oleh satu orang, itu bisa berhektar-hektar, itu bisa langsung nanam bibit gitu. Dan itu jauh lebih efisien ya. Sehingga ini yang mungkin salah satu faktor, yaitu inovasi di dalam teknologi pertanian ini yang menyebabkan sektor pertanian Amerika Serikat itu naik produktivitasnya. Jadi hampir 3 kali lipat. Ini luar biasa. Kemudian harga power supply komputer juga rata-rata menurun ya kan. Harga power supply komputer salah itu. Rata-rata menurun harga power supply-nya. Jadi itu menunjukkan apa? Ketika power supply komputer menurun, ini menyebabkan penggunaan komputer akan lebih luas ya kan, karena relatif unit cost-nya akan menurun juga, unit cost pengadaan komputer. Jadi akan masif penggunaan komputernya. Ini yang ini juga salah satu contoh kemajuan teknologi. Kemudian kalau kita bandingkan pengguna internet ya kan, tahun 2000 itu sekitar 361 juta pengguna, sementara handphone sekitar 740 juta. Nah, kalau kita bandingkan tahun 2015 itu udah 3 miliar pengguna internet dan 4,9 miliar pengguna handphone. Jadi luar biasa pesat dalam waktu 15 tahun. Kemudian tahun 2001 kalau iPod itu kapasitasnya kecil, masih 5 giga dengan 1000 lagu lah kira-kira diisi. Itu nggak bisa juga nonton Game of Thrones karena mungkin teknologinya belum memadai dan belum ada filmnya juga sih. Kemudian tahun 2015 iPod Touch itu kapasitasnya sekitar 64 GB dan bisa menampung sekitar 16.000 lagu dan bisa menonton Game of Thrones. Jadi ini menunjukkan betapa pesatnya kemajuan teknologi. Nah, sekarang kita masuk gimana nih model Solo kemarin, model pertumbuhan Solo itu memasukkan kemajuan teknologi sebagai variabelnya, salah satu variabelnya. Jadi kita munculin variabel baru yang disimbolkan dengan E. Efisien tenaga kerja, asumsinya adalah kemajuan teknologi merupakan labor augmenting. Jadi dia mengungkit dari sisi tenaga kerjanya. Gitu. Sehingga kemajuan teknologi ini meningkatkan efisiensi tenaga kerja pada tingkat atau rate G, kita simbolkan dengan G ya. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa ketika ada kemajuan teknologi, yaitu muncul pada variabel rate G ini, G ya, maka G ini merupakan peningkatan dari efisiensi tenaga kerja. Jadi dengan adanya teknologi, tenaga kerja diasumsikan menjadi lebih efisien, sehingga itu ada perubahannya. Jadi kita formula dari G ini adalah delta E dibagi dengan E. Artinya, misalkan setelah penerapan teknologi, efisiensi tenaga kerja meningkat. Jadi E2 dikurangi E1 dibagi E1. Ini adalah growth formula ya. Ini seperti ini. Ini adalah rumus baru. Ini yang variabel ini yang merepresentasikan kemajuan teknologi. Sehingga kita masukkan ke dalam fungsi produksi, maka menjadi fungsi produksi Y sama fungsi dari capital. Capitalnya masih biasa. Kemudian, nah di sini labor dikali E. Tadi, karena kemajuan teknologi itu adalah labor augmented variable ya. Makanya dikalikan dengan faktor produksi tenaga kerja. Di mana L kali E itu merupakan jumlah pekerja effective workers yang dia nanti mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi. Nah, kenaikan efisiensi tenaga kerja ini memiliki efek sama pada output seiring kenaikan tenaga kerja. Kalau kita notasikan, karena kita ingin memasukkan atau mengakomodasi E ini di dalam persamaan, maka kita bisa bagi Y
dibagi dengan LE ya, L kali E, lebar dikalikan efisiensi ini. Nah, ini kalau kita simbolkan dengan Y kecil, ini menjadi output per pekerja efektif. Sementara kalau K-nya ini adalah K kecil ya, yaitu K besar dibagi L kali E. Ini merupakan modal per pekerja efektif. Nah, fungsi produksi per pekerja efektif, effective worker, itu adalah Y kecil sama dengan FK. Ini adalah fungsi yang baru di mana fungsi produksi ini sudah mengakomodasi variabel atau aspek kemajuan teknologi. Kemudian dari sini kita juga bisa dapatkan, kalau kalian ingat spesifikasi model yang di Solo minggu lalu, nah tabungan dan investasi per pekerja efektif ini sama dengan S dikali Y sama dengan S dikali FK. Nanti di grafiknya juga ini mencerminkan apa investasi dan tabungan. Nah, kemudian break even investment-nya, kalau minggu lalu kan kita cuma mempertimbangkan depresiasi sama pertumbuhan populasi ya. Nah, sekarang kita mempertimbangkan pertumbuhan teknologi, ya kan, G ini. Kemudian total ini atau total break even investment-nya ini baru ya. Nah, ini merupakan jumlah investasi wajib untuk menjaga K itu atau modal itu tetap konstan ya kan, karena nanti modal itu akan dipengaruhi oleh depresiasi, population growth, sama kemajuan teknologi ini. Efek kemajuan teknologi atau effective workers lah. Kan? Nah, ini terdiri dari apa? Kalau misalkan kita kalikan K kali dengan depresiasi, ini adalah untuk jumlahnya ini adalah untuk mengganti modal yang terdepresiasi, ya kan? Porsi dari modal yang terdepresiasi. Jadi kita butuh modal baru untuk menggantinya. Kemudian NK ini adalah jumlah untuk menyediakan modal bagi pekerja baru karena misalkan terjadi pertumbuhan penduduk ya. Kemudian yang GK ini adalah porsi modal atau penyediaan modal yang harus dilakukan bagi pekerja efektif yang baru, di effective workers ya, yang tercipta dari kemajuan teknologi. Karena apa? Maksudnya gini, kalian bayanginnya gini, ketika misalkan kalian punya food truck produksi sandwich atau burger ya, ketika kalian menemukan mesin misalkan bisa langsung kalian hanya naruh bahan-bahannya aja di mesin itu, dia bisa bikin sendiri. Awalnya kalian cuma pekerja kalian atau chef kalian yang di food truck itu cuma bisa produksi 100, tapi dengan adanya mesin itu kalian bisa doubling production-nya jadi 200 misalkan. Nah, dianggapnya dalam model ini penambahan itu adalah penambahan efek workers, ya kan? Ibaratnya gini, setiap satu orang tadinya bisa memproduksi 100, itu saja kan dengan adanya mesin sama dengan penambahan satu chef baru ya kan, jadi ada 2 chef. Kalau manual, secara manual 2 chef bisa memproduksi 200, sementara kalau satu chef dengan mesin bisa memproduksi 200. Jadi itu maksudnya itu. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi ada namanya variabel abstrak yang dinamakan new effective workers. Karena outputnya kan bertambah. Nah, kalau kita masukkan ke grafik seperti biasa, ini delta plus N plus GK ini adalah garis lurus yang di sini ya. Kemudian garis yang melengkung ini adalah investasi atau tabungan atau kita sebut apa namanya? Ya, investasi. Seperti itu. Kemudian ini adalah posisi K bintang ini adalah steady state di mana break even investment-nya sama dengan tingkat investasinya. Artinya tidak ada capital allocation di sini. Nah, pada model pertumbuhan Solo di tingkat pertumbuhan yang steady state ada
beberapa variabel yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah capital per effective worker. Ini artinya yang tadi didapat dari K dibagi L kali E. Nah, dalam kondisi steady state, growth rate-nya ini adalah 0. Ya kan? Begitupun yang terjadi pada output per effective worker. Y dibagi LE-nya ini steady state growth rate-nya 0. Jadi tidak ada penambahan modal, kemudian tidak ada peningkatan output, tidak ada pendapatan per kapitanya, seperti itu. Nah, sementara dalam steady state, ini ada apa namanya, output per worker-nya ini memiliki rate sebesar G, atau jadi artinya tumbuh output per worker-nya. Namun output per effective worker-nya tidak ya. Seperti itu. Dan dalam steady state juga total loss-nya itu bertambah dari N plus G. Jadi unsur yang meningkatkan output pada kondisi steady state itu adalah unsurnya apa? Peningkatan populasi sama kemajuan teknologi. Karena pada kondisi steady state, capital-nya ini tidak tumbuh ya kan, sementara output dari sisi pekerjanya per effective worker-nya juga tidak tumbuh. Sehingga yang bisa diandalkan ketika kondisi perekonomian sedang dalam kondisi steady state itu adalah meningkatkan G, kemudian meningkatkan apa? Populasi juga. Sama kalau yang kita kaitkan dengan teori atau pembahasan minggu lalu, kita bisa naikkan S, nanti investmentnya juga naik. Nah, dalam ketika kita memasukkan unsur kemajuan teknologi, berarti kita harus mengubah juga setup di golden rule. Karena apa? Pasti berubah variabelnya dan persamaannya juga pasti berubah ya kan. Nah, untuk mencari golden rules modal ini, kita mengekspresikan C bintang dalam bentuk K bintang. Jadi fungsi konsumsinya itu adalah Y dikurangin investasi atau S ini juga. Y kita ketahui bahwa merupakan fungsi dari capital dikurangin tadi break even investment-nya ya kan. Nah, kalau misalkan dia ininya positif, artinya apa? Berarti output-nya itu lebih besar atau pendapatannya lebih besar daripada output lebih besar daripada depresiasi atau faktor yang mengurangi capital accumulation di sini atau break even investment. Nah, dari situ ketika kita ingin melihat atau mencari golden rule, kita harus mencari C yang maksimal ya kan, C that maximize ini fungsi produksi atau maximize capital accumulation ya kan, sehingga seperti konsep yang kita ketahui bahwa C itu maksimal ketika di titik ini nih, di titik yang ini ya kan. Nah, titik ini itu kondisinya seperti apa? Itu adalah ketika marginal product of capital sama dengan depresiasi, rate pertumbuhan penduduk, rate sama ini, rate kemajuan teknologi yang dicerminkan oleh peningkatan effective workers. Atau kita bisa modifikasi, jadi golden rule steady state pada kondisi kita sudah memasukkan unsur kemajuan teknologi itu adalah ketika MPK marginal product of capital kurangin depresiasi sama dengan plus G atau penjumlahan dari rate population growth ditambahkan dengan rate atau growth ini effective workers. Dalam kondisi ini net MPK yang ini sama dengan pertumbuhan penduduk dan tingkat kemajuan teknologi. Nah, ketika
kita lihat di model Solo yang sudah memasukkan unsur kemajuan teknologi, steady state-nya itu menunjukkan pertumbuhan yang seimbang. Jadi banyak kalau secara empiris ya, jadi di jurnal-jurnal itu banyak peneliti banyak menunjukkan bahwa variabel itu tumbuh pada tingkat yang sama biasanya. Dan model Solo itu memprediksi Y dibagi L atau output per pekerja dan capital per pekerja itu tumbuh pada tingkat yang sama. Itu di tingkat rate G ya. Sehingga capital per output itu seharusnya konstan. Ya kan? Hal ini di kehidupan nyatanya benar. Sesuai. Jadi apa yang diprediksi oleh model Solo itu benar. Bukan benar, ya, terjadi sesuai dengan data di lapangan. Nah, model Solo juga memprediksi upah real tumbuh pada tingkat yang sama seperti halnya output per tenaga kerja dengan asumsi bahwa harga sewa itu konstan ya. Tadi ada tulisan. Ini udah masuk semua belum? Udah ya? Oke, kita lanjut deh. Nyampe mana? Oh, yang kedua. Model Solo itu memprediksi upah real tumbuh pada tingkat yang sama seperti halnya output per tenaga kerja dengan asumsi harganya konstan ya. Karena harga sewa ini kan pengaruhi apa namanya pendapatannya mereka, kemudian harga sewa juga mempengaruhi nanti total porsi dari pendapatan yang akan di-saving dan dikonsumsi. Nah, hal ini benar. Jadi upah real itu memang tumbuh pada kenyataannya seperti output per pekerja, per tenaga kerja ya kan. Ini benar, dua hal ini benar. Nah, oke, kita udah masuk ke ini ya, membandingkan antara dari pertumbuhan sama fakta di lapangannya. Cuma saya mau nanya nih, yang tadi model pertumbuhan Solo dengan kemajuan teknologi ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan mekanismenya sama ya, kalau misalkan dia di atas golden rule atau di bawah golden rule itu kalian kalau misalkan masih bingung bisa coba baca lagi yang sebelumnya. Mekanisasinya sama. Ini hanya setup-setupnya saja, kemudian kita ketahui bahwa kondisi golden rule steady state-nya itu adalah seperti ini. Ada pertanyaan? Belum ya? Suara saya masuk kan ya? Masuk, Pak. Oke, sip. Takutnya udah ngomong panjang lebar. Nggak masuk ternyata. Ulang lagi kan. Oke. Ini sekarang kita tadi udah fakta pertama dan kita bandingkan dengan teori pertumbuhannya. Jadi ini sudah benar, maksudnya sesuai. Nah, kita lihat terkait konvergensinya. Jadi model Solo itu juga memprediksi bahwa negara-negara miskin itu dengan output per labor dan capital per labor yang pasti lebih rendah ya kan, itu seharusnya tumbuh lebih cepat dibandingkan negara kaya, ceteris paribus. Nah, kalau hal ini benar, maka gap antara pendapatan negara kaya dengan miskin seharusnya shrinking ya, mengecil sering waktu berjalan. Nah, hal ini juga pada akhirnya akan menyebabkan standar hidup itu akan sama, konvergen. Kalau kalian belajar kalkulus, dapat kalkulus ya, matematik ekonominya dapat nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kok kayaknya. Kalkulus. Kalau di RS kok prasyaratnya ada kalkulus. Oh iya, ya pokoknya saya mungkin kasih tahu
yang dimaksud converge dalam matematika atau ekonomi lah. Itu dia kayak gini nih. Kalau fungsi yang converge itu kayak gini. Jadi misalkan ini X, Y, ya. Ini ada 2 variabel misalkan. Yang satu ini yang pendapatan tinggi, begini, yang pendapatan rendah. Nah, yang dimaksud fungsi converge itu, kedua fungsi ini lama-lama kayak ini, menyatu di satu titik atau di satu level tertentu, converge, ya kan? Seperti itu. Atau kalau di matematika biasanya converge to zero, berarti kayak gini, dia lama-lama kayak gini, dia menyatu. Nah, seperti halnya dengan ini, gap pendapatannya, dia harusnya mengecil dan lama-lama standar hidup itu akan sama, converge, maksudnya gitu ya. Nah, di dunia nyata, apakah memang seperti itu terjadi? Negara miskin lama-lama mengikuti atau memiliki standar hidup yang sama dengan negara miskin, negara kaya? Enggak, ternyata banyak negara miskin itu tidak tumbuh cepat seperti negara kaya. Terus pertanyaannya berarti model Solo ini gagal dong, Pak. Kita lihat, apakah memang model Solo ini gagal? Nah, ternyata beberapa argumen itu mengatakan karena banyak faktor lain yang bisa menjelaskan pertumbuhan dan pendapatan itu sebenarnya tidak konstan, dan itu mungkin mereka memiliki korelasi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, Solo ini kan tadi kita katakan bahwa ada ceteris paribus, ya kan. Dia memprediksi negara-negara miskin seharusnya tumbuh lebih cepat dibandingkan negara kaya. Ceteris paribus, faktor lainnya dianggap konstan. Nah, pada kenyataan faktor lainnya ini yang nggak konstan ternyata memang tumbuh. Jadi kalau kita lihat di negara-negara dengan tingkat tabungan dan pertumbuhan populasi yang relatif sama, ini dibandingkan sama peneliti nih, kan sama pertumbuhan populasinya sama, dia pendapatannya itu mengecil sekitar 2% per tahun. Kayak gitu, itu benar-benar converge. Nah, pada sampel yang lebih besar lagi, ketika sudah mengisolasi perbedaan tabungan, pertumbuhan populasi, dan manusia, pendapatan juga converge sekitar 2% per tahun. Artinya apa? Artinya ya mungkin ada unsur lain yang mungkin tidak tertangkap di Solo, sehingga di Del Solo, sehingga dia tidak bisa menjelaskan kenapa banyak negara miskin yang tidak tumbuh cepat seperti negara kaya. Gitu. Nah, jadi yang sebenarnya model Solo perkirakan sebenarnya itu adalah konvergensi bersyarat. Artinya apa? Negara-negara itu converge menuju kondisi steady state masing-masing. Jadi tergantung kondisi faktor produksi masing-masing, ya, capitalnya berapa, kemudian labor-nya berapa, yang mana hal ini ditentukan oleh pertama tingkat tabungan, pertumbuhan populasi, sama tingkat pendidikan. Nah, 3 hal ini yang akan menentukan bagaimana masing-masing negara itu converge menuju kondisi steady state. Gitu. Jadi intinya adalah ya kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, kita harus mendorong tabungan, kemudian pertumbuhan populasinya juga dikondisikan pada kondisi yang optimum, ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Kemudian pendidikannya juga investasi pada pendidikan, knowledge, ya kan. Pendidikan kan representasi itu. Knowledge, nanti lama-lama inovasi dan sebagainya. Nah, tiga faktor ini yang cukup penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, prediksi ini memang terjadi pada kenyataannya. Jadi konvergensi bersyarat ini. Ini kalau kita lihat datanya, yang grafik 1 itu adalah output per pekerja, ya. Kemudian yang y-axis-nya ini adalah pertumbuhan, tingkat pertumbuhan. Kita lihat di sini
output per pekerjanya itu ketika tadi diisolasi, kan, perbedaan tabungan, pertumbuhan populasi dan manusianya, ini dia sesuai dengan prediksi model. Jadi kita lihat pertumbuhannya itu naik ketika apa? Output per pekerjanya, coba output pekerjanya ini kan kayak gini ya, kurang tengah. Ini, jadi pertumbuhan itu naik ketika output per pekerjanya turun. Artinya apa? Ini lebih ke pertumbuhan ekonomi ya, converge. Jadi dia turun. Kalau misalkan populasinya bisa dikendalikan, dia bisa turun seperti itu. Sorry, ininya turun tapi pertumbuhannya akan naik seperti itu ya. Ini yang pertama ini belum diisolasi nih. Tadi tingkat tabungan dan sebagainya. Kemudian yang kedua sudah yang lain. Nah, ini contoh konvergensi beberapa negara bagian di Amerika Serikat secara rata-rata. Jadi seiring waktu berjalan, ya kan, yang tadinya negara bagian dengan pendapatan per kapitanya ini rendah, itu lama-lama catch up dengan negara-negara yang memiliki pendapatan per kapitanya tinggi, ya kan. Lama-lama ini terjadi konvergensi yang tadi saya maksud. Kan lama-lama converge, kemudian lama-lama converge ke satu level tertentu, ya kan. Misalkan level ini. Itu. Nah, ini faktornya itu tadi, saving, pertumbuhan populasi, sama kemajuan teknologi. Perbedaan, selain itu perbedaan pendapatan per kapita antar negara juga bisa disebabkan perbedaan pada yang pertama itu modal ya, sama efisiensi produksi. Jadi nanti erat kaitannya antara apakah pertumbuhan itu didorongnya oleh akumulasi faktor produksi, jadi capital labor-nya dinaikin terus, ataukah nanti kita fokusnya pada efisiensi produksi yang bisa dicapai ketika suatu perusahaan atau suatu negara menemukan atau melakukan inovasi di teknologi produksinya. Nah, itu juga menjadi faktor, ya kan, kenapa kok misalkan India pertumbuhannya dibandingkan dengan Indonesia itu apakah lebih bukan Indonesia sih, Korea Selatan aja itu mereka kan lebih inovasi teknologinya lebih ini ya, lebih tinggi ya kan, dibandingkan dengan negara-negara lain yang misalkan hanya mengandalkan faktor produksi. Mereka tidak mencoba menemukan inovasi atau mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produksinya. Nah, perbedaan itu juga mungkin bisa jadi salah satu faktor yang membuat terjadinya gap antara pendapatan negara kaya dan pendapatan negara miskin. Nah, studi empiris bukan bahwa kedua faktor ini penting, modal sama efisiensi produksi ternyata. Nah, kedua faktor ini tersama lain. Jadi negara dengan modal fisik atau manusia yang tinggi, modal fisik atau modal ya, biasanya cenderung memiliki efisiensi produksi yang lebih tinggi juga. Ya kan, karena modal fisik itu akan meningkatkan kapasitas produksi, misalnya peralatan, pabrik, dan sebagainya. Kalau modal manusia, itu nanti erat kaitannya dengan temuan teknologi produksi yang akan meningkatkan efisiensi.
Nah, hubungan antara modal per pekerja, capital per labornya dengan efisiensi produksinya, itu bisa dijelaskan dengan beberapa hal sebagai berikut. Jadi, efisiensi produksi itu mendorong terjadinya akumulasi modal, ya kan. Ketika, sebelum efisiensi, mungkin modal yang akan digunakan akan lebih banyak. Sementara ketika terjadi efisiensi, dengan modal yang lebih sedikit, itu bisa penggunaan modal ya, itu bisa memproduksi banyak. Nah, modal yang tidak terpakai itu mungkin bisa menambah tingkat modal yang ada, akumulasi modal, sehingga efisiensi ini akan mendorong terjadinya akumulasi modal. Nah, akumulasi modal itu akan memiliki eksternalitas yang positif biasanya, yang itu meningkatkan efisiensi. Nah, ternyata berdasarkan data juga terdapat variabel ketiga yang dalam model ini nggak dijelaskan, namun menyebabkan akumulasi modal dan efisiensi tinggi di beberapa negara, efisiensi produksi. Jadi ada faktor lain, ceteris paribusnya itu. Oke, tadi itu adalah kita bandingkan antara teori pertumbuhan dan fakta di lapangan, sekaligus dari hasil studi dan data empiris. Kemudian di awal tadi sudah kita bahas juga mengenai setup model Solo dengan menampung variabel teknologi, kemajuan teknologi. Sekarang kita akan masuk ke bagian terkait kebijakan. Jadi beberapa hal yang tadi saya bilang variabel ini gimana cara meningkatkannya, misalkan saving, gimana cara mendapatkan kemajuan teknologi, ini kita bahas di bagian ini. Beberapa pertanyaan perlu dijawab biasanya atau penting ditanyakan itu adalah terkait yang pertama, berapa sih tingkat tabungan di suatu negara, apakah tabungan itu cukup untuk mendorong perekonomian atau bahkan terlalu banyak gitu yang bisa mungkin menafsirkan. Kemudian yang kedua, kebijakan apa yang dapat mengubah tingkat tabungan tersebut. Kemudian selain itu juga kita harus tahu bagaimana sih seharusnya pengalokasian investasi. Apakah itu dialokasikan lebih banyak untuk swasta, untuk infrastruktur publik, atau untuk bahkan human capital-nya, gitu. Mana yang paling baik, mana yang paling efisien dalam mendorong perekonomian. Dan sebagai institusinya juga harus ditanyakan bagaimana institusi negara itu akan mempengaruhi produksi dan akumulasi modal. Selain itu, secara langsung kebijakan dari pemerintah apa yang bisa mendorong kemajuan teknologi? Apakah mungkin nanti kalau fiskal kita melihatnya kan dari sisi fiskal itu apakah harus diberikan insentif pajak gitu terhadap perusahaan yang melakukan investasi di aspek tertentu gitu, atau pengenaan pajak lainnya dan sebagainya, atau kemudahan berusaha atau berinvestasi di sektor tertentu. Untuk yang aspek evaluasi tingkat tabungan atau berapa besar sih tingkat tabungan, kita bisa gunakan golden rule untuk menentukan apakah tingkat tabungan dan stok modal misalkan di Amerika Serikat itu terlalu tinggi, terlalu rendah, atau sudah tepat. Nanti kita bisa berikan juga untuk data Indonesia. Ini saya menggunakan contoh yang ada di buku ya, karena saya belum bisa dapat data-data yang depreciation rate N sama G-nya untuk kasus Indonesia. Nah, jika net MPK ini lebih besar daripada pertumbuhan populasi dan pertumbuhan efektif workers atau kemajuan teknologi, maka kalau kondisinya seperti ini, maka perekonomian Amerika Serikat itu berada di bawah kondisi golden rule steady state. Dan artinya apa ketika di bawah
kondisi golden rule steady state, berarti di sini. Berarti ini kan golden rule-nya di sini ya. Berarti dia posisinya ini di sini nih, daerah sini, ya kan? Nah, maka ketika kondisinya di sini, Amerika Serikat itu harus meningkatkan tabungannya supaya dia bisa mendorong capital accumulation ke titik golden rule steady state. Sebaliknya, jika net MPK itu lebih kecil daripada N plus G, maka perekonomian Amerika Serikat itu sebenarnya sedang berada di kondisi golden rule steady state. Atau, berada di atas. Di sini ya. Di sini. Sehingga hal yang harus dilakukan, dia harus mengurangi tabungannya, diturunkan tabungannya supaya ininya turun. Supaya nanti dia bisa mencapai kondisi golden rule ini. Nah, ketika kita ingin mengestimasi net MPK ini, ada tiga fakta empiris yang harus dilakukan. Ini yang saya bilang tadi, saya belum bisa dapatkan angkanya ini. Di K ini stock capital ini 2,5 Y kalau di Amerika Serikat, atau sekitar 2,5 kali PDB. Kalau Indonesia nggak tahu berapa nih, ini cukup menarik untuk diteliti juga sih. Tapi kalian harus mempelajari ekonometrik, kemudian harus belajar juga mengenai setup model makroekonominya, cacing gitulah persamaan. Nah ini kalau di Amerika Serikat, stock capital atau stock modal itu sekitar 2,5 kali PDB-nya. Sementara depreciation rate, fraction dari depreciation rate terhadap capitalnya itu sekitar 0,1 PDB. Jadi 10% PDB itu digunakan untuk menggantikan modal yang terdepresiasi. Sementara MPK dikali K itu sekitar 0,3 Y. Jadi ini artinya pendapatan modal itu 30% itu dari PDB. Besaran pendapatan modalnya ya. Sekitar 30% dari PDB. Jadi data-data yang bisa kita gunakan, data-data empiris dari pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat. Nah, setelah kita dapatkan data tersebut, kita bisa kalibrasi, ya kan? Kita mendapatkannya dengan kalibrasi ini ya, data-data ini. Nah, kemudian kita akan menentukan MPK nanti di sini, net MPK maksudnya. Nah, untuk menentukan depreciation-nya, kita bisa bagi yang persamaan nomor 2 dengan nomor 1. Ini dibagi ini. Ya. Persamaan nomor 2, 0,1 Y dibagi K dibagi 2,5 Y. Maka ini bisa kita dapatkan, K-nya coret kan. K-nya coret berarti sudah depresiasi. Oke, sisanya berarti ini coret, maka ini sisanya berapa nih? 0,1 dibagi 2,5, ya kan? Ini coret, dan 0,4. Nah, kita dapatkan tingkat depresiasi di modal di Amerika Serikat itu sekitar 0,04 atau 4%. Kemudian, untuk menentukan MPK, kita bisa membagi nomor 3 dengan nomor 1, ya kan? MPK kali K dibagi K. 0,3 Y dibagi 2,5
coret, tinggal dibagi deh. NPK itu sama dengan 0,3 bagi 2,5, ini udah ada. Jadinya 0,12%. Jadi kita bisa dapatkan net NPK-nya itu adalah yang tadi NPK kita dapat 0,12 dikurangin tadi depreciation rate-nya yang delta kecilnya itu dapat 0,04. Maka kita bisa dapatkan net NPK-nya itu sekitar 8%. Nah, ini adalah NPK. Dan itu tadi rule of thumb golden rule-nya ini adalah harusnya sama ketika Amerika berada di situasi golden rule steady state, ini harus sama nih dengan N plus G, gitu kan? Nah, kita ketahui juga berdasarkan data bahwa PDB real Amerika Serikat itu tumbuh sekitar 3% secara rata-rata per tahun. Jadi N plus G-nya itu bisa kita katakan 3% ya, 3% per tahun. N plus G. Maka ketika kita sandingkan dengan data net NPK-nya, data ini, maka kita bisa temukan bahwa pertumbuhan atau N plus G-nya Amerika Serikat itu di bawah dari net NPK-nya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Amerika Serikat itu berada di bawah golden rule steady state, ya kan? Golden rule steady state tadi. Nah, Amerika mungkin di sini ya. Amerika mungkin di titik ini. Amerika mungkin di sini, sehingga Amerika Serikat itu sebaiknya meningkatkan tabungannya supaya apa? Konsumsi per kapitanya itu lebih tinggi pada jangka panjang. Jadi dia harus supaya nanti dia bisa mencapai kondisi di mana konsumsinya itu maksimal. Jadi, ini saya nggak pakai skala yang bagus ya, jadi kita asumsikan aja nih yang konsumsi paling maksimal. Dia akan terdorong ke sini, K-nya naik, konsumsinya naik, dengan cara meningkatkan tabungan. Hal ini akan dorong konsumsi per kapita. Masih ingat ya yang kemarin ya? Jadi tabungan itu naik bisa menyebabkan konsumsi turun atau konsumsi naik, tergantung nanti situasinya. Apakah modalnya capital stock-nya itu kondisi awalnya lebih sedikit atau lebih banyak gitu. Kalian coba baca-baca lagi kalau masih bingung. Nah, di sini kesimpulannya itu adalah berdasarkan kalibrasi data yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu berada di bawah golden rule steady state. Meningkatkan tingkat tabungan Amerika Serikat akan mendorong konsumsi per kapita yang lebih tinggi pada jangka panjang. Jadi seperti itu. Kalau konsumsinya naik, artinya apa? Pertumbuhannya juga akan naik. Jadi sangat penting untuk pemerintah Amerika Serikat itu merumuskan kebijakan ekonomi dan moneternya itu bagaimana caranya masyarakat itu menabung gitu, arahnya ke situ. Nah, ini pertanyaan lagi. Gimana caranya meningkatkan tabungan? Apa kebijakan yang bisa dilakukan? Nah, beberapa hal yang direkomendasikan itu yang pertama mengurangi defisit anggaran pemerintah atau ketika posisinya surplus dia dinaikkan struktur anggarannya, itu akan meningkatkan tabungan. Kemudian
berikan insentif bagi masyarakat untuk menabung, misalkan kurangi pajak pendapatan, pajak perusahaan, PBB, karena pajak-pajak ini juga akan menggerus pendapatan masyarakat, ya kan, untuk menabung, jadinya berkurang. Nah, kemudian ubah pajak pendapatan menjadi pajak konsumsi, karena pajak pendapatan itu kan ketika diambil di awal, dia akan mengurangi tabungan. Sementara kalau konsumsi, mungkin masyarakatnya bisa langsung merencanakan tabungan dulu, misalkan 2% atau 5% dari pendapatannya, baru sisanya itu dikonsumsi. Gitu. Atau di sisi lain, ketika pajak konsumsi naik, artinya biaya konsumsinya juga akan naik, yang mungkin itu bisa mendemotivasi jadi terlalu konsumtif. Kemudian juga dari sisi fiskalnya bisa diperluas insentif ini, misalkan tabungan yang akan tua, sehingga mungkin masyarakat itu akan lebih termotivasi untuk menyiapkan tabungan ini. Kalau di Indonesia, kalau PNS kan simpanan hari tua itu sudah disiapkan langsung ya, otomatis sama sistem by sistem, jadi ketika gaji itu langsung dipotong. Tapi kalau di swasta, kalau Amerika itu sudah kayak menjadi kewajiban setiap pekerja itu menyiapkan apa ya, IRS atau apa gitu. Jadi itu adalah tabungan pensiun hari tua gitu, dan itu bisa mempengaruhi banget perekonomian US. Kebijakan yang misalnya menginsentif tabungan pensiun itu bisa mempengaruhi perekonomian US juga. Setiap masyarakatnya pasti diwajibkan membuka tabungan pensiun itu. Makanya ketika mereka mau encourage masyarakat yang menabung atau meningkatkan tabungan, itu bisa diperluas kan insentif terhadap tabungan pensiun dan hari tua. Kalau Indonesia kayaknya belum ke arah situ ya. Itu yang aspek apa tadi, bagaimana meningkatkan tabungan terkait isu kebijakan. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan apa yang paling optimum untuk mengalokasikan investasi pada perekonomian. Artinya apa? Artinya investasi ini kan uang ya. Nah, uang ini dialokasikan atau resource ini dialokasikan ke sektor mana nih? Ke modal swasta, infrastruktur publik, atau modal manusianya, human capital-nya. Gitu. Nah, ini jawabannya kalau misalkan di model Solo, dia hanya ada satu jenis modal. Jadi kaitannya nanti terhadap definisi modal itu sendiri ya. Kalau di dunia nyata itu modal biasanya ada banyak jenisnya, tapi secara umum bisa dibagi menjadi 3. Modal stok swasta, infrastruktur publik, sama modal manusia, pengetahuan, keterampilan. Nah, pertanyaannya bagaimana seharusnya kita mengalokasikan sumber daya investasi ini antara ketiga jenis modal itu, mana yang paling optimal? Ada 2 sudut pandang nih yang menyikapi terhadap pengalokasikan sumber daya investasi ini. Yang pertama adalah sudut pandang, jadi dilakukan penyetaraan perpajak untuk seluruh jenis modal di seluruh industri. Kemudian biarkan mekanisme pasar yang mengalokasikan investasi ke dalam tipe modal yang memiliki marginal produk yang paling tinggi. Gitu. Jadi biarin industrinya aja yang bergerak. Tapi secara umum pemerintah melakukan leveling the playing field, artinya perpajakan terhadap investasi modal itu disetarakan, tidak ada yang lebih rendah. Nanti biar pasar aja yang menentukan mana mereka investasinya. Yang kedua itu sudut pandang kebijakan sektor industri. Jadi pemerintah aktif. Jadi dia harus tahu industri-industri mana yang mungkin memberikan efek yang tinggi terhadap perekonomian atau memiliki paling tidak eksternalitas positif. Jadi ketika diinvestkan atau ketika pemerintah somehow itu mengalokasikan investasi ke pendidikan, dia tahu bahwa
sektor pendidikan kalau ditingkatkan investasi, dia akan meningkatkan nilai tambah pada perekonomian. Kalau yang sudut pandang kedua ini pemerintah aktif ya, jadi dia harus tahu industri mana yang harus disuntikan dana investasi. Nah, permasalahannya apa? Tadi yang saya katakan bahwa untuk yang kebijakan industri, pemerintah ini harus mempunyai kapasitas untuk menentukan mana yang industri potensial atau industri yang memberikan nilai tambah ya. Nah, masalahnya adalah tidak semua pemerintah itu memiliki kemampuan untuk menentukan pemenang dalam tanda kutip atau memilih industri dengan return to capital yang tinggi atau memiliki eksternalitas positif yang besar. Selain itu, permasalahannya biasanya terkait politik. Jadi US ya kan, kalau US itu kemarin kan baru ada ya presiden yang barunya ya, Joe Biden. Nah, ketika mereka fundraising untuk kampanye, mungkin ada backup pengusaha di belakangnya. Nah, ini menentukan arah politiknya nanti, arah ekonominya juga. Jadi mungkin ketika kampanye misalkan perusahaan ini misalkan ya, misalkan yang invest atau memberikan dukungan ke Joe Biden itu adalah perusahaan yang dibilang otomotif, misalkan, berarti nanti ke depannya apabila ada politik istilahnya ya pasti ya, logikanya pasti presiden terpilih dia akan memudahkan industri yang mungkin pemiliknya itu adalah investornya dia pas kampanye. Itu seperti itu sih kalau saya lihat di US. Nah, ini akan kebijakan ekonomi ke depannya, khususnya dalam pengalokasian investasi, itu mungkin akan lebih besar ke industri yang mendukungnya secara politik. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang mungkin muncul ketika pemerintah memilih untuk mengalokasikan sumber daya investasinya dengan sudut pandang kebijakan industri. Kalau Indonesia juga kayaknya gitu juga sih. Ketika ada yang jadi calon presiden dan sebagainya, pasti ada backingan pengusaha-pengusaha mana nih yang pro, misalkan kalau di US pro Demokrat, pro Republik, di Indonesia juga ada. Nah, ini tadi udah aspek dari pengalokasian investasi. Yang kemudian yang kita bahas adalah aspek institusi. Jadi institusi itu juga bisa mempengaruhi berapa besaran, menentukan besaran saving, investasi, kemudian kemajuan teknologi, gitu, dan juga pengalokasian sumber daya khususnya investasi. Nah, menciptakan institusi yang tepat itu sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya itu dialokasikan ke penggunaan terbaiknya. Contohnya yang pertama institusi itu adalah legal institution. Ini keberadaan legal institution ini untuk memastikan hak kepemilikan atau hak paten. Sementara ada lagi institusi yang kedua lebih ke financial institution-nya, pasar modal. Nah, pasar modal ini akan membantu pengalokasian sumber daya investasi. Jadi dengan mekanisme pasar yang ada, aliran modal itu akan masuk ke proyek investasi yang terbaik. Proyek yang kalau kita mau invest di saham ya kan, kita kan pasti menganalisis fundamental perusahaannya. Misalkan saham apa nih, Indofood, kita lihat financial statement-nya, profitnya berapa dan sebagainya ya kan. Kalau itu bagus, prospek juga berapa tahun ke depannya, pasti kita invest uangnya ke situ ya kan, di saham perusahaan itu. Ini yang dimaksud kenapa pasar modal bisa membantu mengalihkan modal masuk ke proyek yang investasinya terbaik. Nah, yang aspek institusi ketiga itu adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi ya, bukan yang bebas korupsi. Kadang-kadang saya suka lucu melihat kampanye bebas korupsi, ya. Karena mungkin langsung menerjemahkan ke ini ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
anti korupsi, kan bebas, anti itu bebas korupsi, dilucu, korupsinya bebas, makanya harus ada darinya. Pemerintahan yang bebas dari korupsi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika pemerintahan itu bersih, itu akan mendorong kompetisi yang baik sama konsistensi kebijakan serta implementasi kontrak yang benar. Jadi nggak bisa dinego-nego gitu. Kalau bisa disuap, pemerintahnya bisa korupsi dan sebagainya, itu akan memberatkan, jadi tantangan bagi pembangunan institusi yang tepat untuk kebijakan ekonomi. Ini adalah tiga aspek institusi utama yang harus diperhatikan. Kalau kaitannya dengan membangun institusi juga melihat sistem pemerintahnya ya. Kalau kita bandingkan Korea Selatan sama Korea, setelah Perang Dunia II, Korea kan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Korea Utara dengan sistem pemerintahan yang komunis otoriter, sementara Korea Selatan itu memiliki pemerintahan yang demokrasi kapitalis kayaknya, seperti negara Barat. Nah, kita bandingkan sekarang nih, PDB per kapitanya, pendapatan penduduknya itu Korsel jauh lebih tinggi, atau 10 kali lipat dari Korut. Jadi cukup mempengaruhi ya institusi, dan menurut saya juga ini aspek yang penting. Efisiensi birokrasi itu penting. Nah, ini dibandingkan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini jelas terlihat. Yang sumbu X-nya ini adalah efisiensi birokrasi, artinya korupsinya rendah ya kalau efisiensi birokrasinya tinggi. Sama ini pendapatan per kapitanya, pendapatan per penduduknya. Ini trennya adalah positif. Artinya apa? Ketika birokrasinya itu efisien, bersih, lebih bersih, ya kan? Maka pendapatan per kapita masyarakat itu akan naik, gitu, lebih tinggi. Kita lihat ini Amerika Serikat, ya kan? Dia birokratik efisiensi indeksnya ini tinggi. Singapura juga, Switzerland juga, Jerman. Nah, pendapatannya juga tinggi. Faktor lainnya dianggap konstan ya. Nah, kalau Indonesia mana ada nggak? Nih, Indonesia antara yang ini atau ini ya, efisiensi birokrasinya cukup rendah, pendapatan per kapitanya juga rendah. Tapi ini nggak memperhatikan ini sih, jumlah penduduk soalnya. Tapi Amerika Serikat juga jumlah penduduknya besar loh, di atas Indonesia. Tapi dia bisa memperoleh pendapatan per kapita yang tinggi, standar hidupnya. Nah, ini mungkin somehow harus menjadi perhatian ya. Gimana caranya, karena terhubung antara efisiensi birokrasi dengan pendapatan per kapita. Jadi selain aspek kebijakan ekonomi, moneter, fiskalnya, juga harus diperhatikan efisiensi birokrasinya. Jadi kalau kalian ke depannya ini mau Indonesia jadi negara maju, pertumbuhan ekonomi tinggi, kalian juga harus sejalan dengan meningkatkan efisiensi birokrasi, tingkat korupsinya jadi rendah, nepotismenya rendah, dan sebagainya. Ini harus dikampanyekan terus. Oke, dua lagi ya untuk yang isu kebijakan. Nah, kebijakan apa? Ini aspek teknologi ya. Kebijakan apa yang bisa memajukan penguasaan teknologi. Yang pertama itu terkait hukum hak paten. Bisa kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu merhatiin. Jadi makanya sekarang agak demotivasi ya artis-artis bikin lagu dan sebagainya itu. Mereka dengan mudahnya masyarakat kita, mungkin termasuk diri kita sendiri, itu menikmati tanpa membeli internet dan sebagainya, ya kan. Makanya kebanyakan artis-artis atau penyanyi sekarang itu jarang bikin album sendiri atau produksi album. Biasanya mereka sekarang rely on, sebelum COVID itu rely on ini konser.
Jadi pendapatan terbesar mereka dari konser. Gitu. Karena kalau dulu zamannya kaset itu gampang dibajakin. Kemudian zamannya MP3 apalagi ya kan. Jadi MP3 aja, bahkan dari kaset jadi MP3. Nggak tahu kalian udah lahir belum ya? Apa masih tahu apa enggak ini kaset ini maksudnya apa? Masih tahu kan? Masih tahu, Pak. Tahu, Pak. Pernah lihat? Pernah lihat nggak kaset? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke. Nah, yang kedua selain hak paten, ya kan? Yang kedua adalah insentif perpajakan untuk research and development. Nah, ini perlu didorong juga karena dan sebaiknya research and development-nya ini menyesuaikan dengan kebutuhan industri ya, jangan hal yang sangat bersifat abstrak juga, karena kita butuh sesuatu yang memang implementatif. Dan misalkan kalau saya lihat nih, yang kedepannya masa depan Indonesia atau dunia itu, pertama itu di robotik, kemudian yang kedua adalah mobil listrik, teknologi mobil listrik, yang ketiga adalah drone, ya kan? Drone ini juga luas penggunaannya nih, bisa untuk pertanian, bisa untuk transportasi. Ada drone yang untuk taksi itu udah mulai bermunculan nih. Kemudian, nah itu bahkan perang. Gitu. Oke, mungkin personal kita nggak suka ya perang, tapi persiapannya itu harus ada. Artinya ketika kita dalam posisi diserang, kita punya teknologi yang bisa mengimbangi. Gitu. Jangan tiba-tiba baru mikir ketika kita cinta damai, kita nggak mulai perang, tapi untuk defense. Nah, jangan telat ketika kita udah ternyata mereka ngebawa-bawa bagaimana caranya, itu nyata dengan teknologi drone kita nggak punya nih. Gitu. Jadi itu masa depan sih menurut saya, dan ketika kita ingin mendorong ke arah sana, itu kan juga akan mendorong kemajuan teknologi. Nah, pemerintah bisa memberikan insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan ke sektor-sektor tersebut. Gitu. Itu harus diperhatikan insentif pajaknya. Kemudian bisa juga untuk mendorong penelitian teknologi, pemerintah bisa memberikan hibah bagi penelitian di kampus-kampus. Sama kebijakan industrinya juga. Jadi mungkin bisa mendorong industri tertentu yang tadi saya bilang, mobil listrik misalkan, ya kan? Kalau Tesla mau bangun pabrik baterai mobil listriknya di Batang, ya kan, kawasan industri Batang itu dia bebas sewa lahan, bebas pajak selama 20 tahun. Menarik banget kan? Selain itu kita juga sudah menyetop ekspor nikel sebagai bahan baku baterai lithium itu ke Eropa. Wah, agak mencak-mencak juga Eropa tuh, khususnya Jerman. Tapi ya kita untuk memajukan teknologi, kalau kalian mau bangun pabrik di sini, gitu. Itu sih kebijakan industri. Nah, ini sangat megang peranan penting bagi kemajuan teknologi. Oke, dari sampai sini kita ini dulu ya, istirahat 15 menit, nanti balik lagi sekitar jam 12-an. Oke, silakan istirahat. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai bentar ya. Tadi kita sampai di studi kasus ini.
udah. Oke. Pertanyaan studi kasus ini, apakah perdagangan bebas itu bagus untuk pertumbuhan ekonomi, ya kan? Tadi sudah kita bahas mengenai spesifikasi model. Ini udah masuk semua belum? Pak, izin udah, ya? Pak. Abdillah Ya? katanya belum di Aceh, Pak. Oke. Tadi kan sudah kita spesifikasikan model Solo dengan mengakomodasi kemajuan teknologi, ya. Kemudian kebijakannya, kemudian kita sudah bandingkan antara prediksi yang dilakukan oleh model dengan fakta empiris di lapangannya. Ada beberapa hal yang memang sesuai, ada beberapa yang ternyata tidak bisa dijelaskan oleh model karena terlalu spesifiknya asumsi yang digunakan. Nah, sekarang kita akan melihat hal lain yang mungkin menjadi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, ya kan. Sejak awal ilmu ekonomi terbentuk itu yang dipelopori oleh Adam Smith. Ekonomi itu berpendapat bahwa perdagangan bebas itu dapat meningkatkan efisiensi produksi dan standar hidup. Jadi ini kaitannya nanti sama isu efisiensi produksi yang tadi kita bahas. Kalau dari beberapa penelitian yang dilakukan peneliti, jadi mereka menemukan, jadi negara-negara yang maju, negara developed nations, dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang, itu kalau misalkan mereka perekonomiannya tertutup, mereka hanya tumbuh sekitar 0,7%, ya kan, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sementara kalau di negara maju dan negara berkembang yang ekonominya terbuka, artinya apa, perdagangan bebasnya yang cukup tinggi, ya, itu menyebabkan tinggi pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi tahunan. Kalau misalkan di negara maju itu sekitar 2,3%, dan di negara berkembang itu sekitar 4,5%. Jadi ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa perdagangan bebas bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari studi kasus ini. Nah, untuk penelitian lainnya juga telah dilakukan untuk mencari sebab akibat antara perdagangan bebas dengan pertumbuhan ekonominya. Mereka coba mengkaitkan dengan aspek geografi antara negara. Jadi beberapa negara yang memiliki sedikit perdagangan itu biasanya karena penyebabnya adalah lokasi negaranya jauh dan terisolasi. Dia di tengah-tengah benua, jadi mungkin agak sulit. Kalau negara-negara dengan ada lautnya, ya, di perbatasan negaranya itu cukup ini, ya, cukup mudah. Selain itu faktor transportasi juga nanti menentukan. Nah, negara-negara yang memiliki sedikit perdagangan ini karena lokasi negaranya yang jauh dan terisolasi, biasanya mereka akan pertumbuhan ekonominya itu bisa jadi terhambat. Atau perdagangannya itu bisa jadi terhambat karena aksesnya yang sulit. Nah, aspek geografi ini berkorelasi dengan perdagangan, ya, namun tidak berkorelasi dengan faktor bentuk pendapatan lainnya. Jadi dapat digunakan untuk semacam mengisolasi dampak perdagangan terhadap pendapatan. Nah, temuan dari penelitian ini mengatakan bahwa peningkatan perdagangan per PDB itu sebesar 2% itu akan menyebabkan PDB per kapita naik sebesar 1%, sekitar 500. Jadi cukup signifikan. PDB per kapita yang 1% itu cukup signifikan, ya. Artinya apa? Peningkatan perdagangan, keterbukaan ekonomi, perdagangan bebas itu dipercayai atau valid, ya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau bisa
perekonomian itu ya saling berinteraksi satu sama lain, kemudian tidak dilakukan pembatasan untuk perdagangan bebas antar negaranya. Itu yang studi kasus. Mungkin ini terkait faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi selain tadi yang capital, labor, sama kemajuan teknologi. Nah, sekarang kita masuk teori pertumbuhan lain untuk dibandingkan dengan teori pertumbuhannya Solow. Ini disebut teori ini adalah teori pertumbuhan endogen. Karena apa? Karena di sini tingkat, kalau di teori pertumbuhan endogen, tingkat pertumbuhan produktivitas sama standar hidup itu dijadikan variabel yang endogen, dia masuk di dalam modelnya. Sementara kalau Solow itu pertumbuhan yang berkelanjutan pada standar hidup itu disebabkan oleh kemajuan teknologi, ya kan? Nah, tingkat kemajuan teknologi ini di model Solow adalah variabel eksogen. Kalau di pertumbuhan endogen enggak, dia variabel endogen. Basic modelnya seperti apa teori pertumbuhan endogen ini? Mari kita spesifikasikan. Fungsinya itu adalah Y sama dengan A kali K. Jadi hanya A ini kan kalian tahu adalah jumlah output untuk masing-masing unit modal di sini ya. Sementara K-nya ini adalah capital ya. Dan A ini adalah variabel eksogen dan jumlahnya adalah konstan. Perbedaan kunci antara model ini dan model Solow itu adalah marginal product of capital-nya konstan di model pertumbuhan endogen. Sementara kalau di model pertumbuhan Solow itu MPK-nya memiliki sifat diminishing, ya kan? Dia turun seiring bertambahnya capital. Ini adalah perbedaan kunci. Kemudian untuk persamaan investasinya di model pertumbuhan endogen adalah S dikali Y, ini hampir sama ya. Jadi investasi ini merupakan proporsi tabungan dari pendapatannya karena I sama dengan S. Sementara untuk depresiasinya sama, porsi dari capital, depreciation rate dikalikan capital, sehingga kita bisa dapatkan persamaan motion untuk modal total itu adalah delta K, stok modal ini perubahan stok modal, penambahan atau penurunan, itu sama dengan investasi S kali Y dikurangin delta capital, delta kecil dikalikan capital, dikurangi depresiasi, investasi dikurangi depresiasi. Ini adalah perubahan modal ya. Nah, setelah kita dapatkan itu, maka kita bagi seluruhnya dengan capital dan kita gunakan fungsi produksi tadi yang di awal untuk pertumbuhan endogen. Maka kita dapatkan di sini kita bagi seluruhnya dengan K. Coret. Misalnya ini. Kemudian yang ini adalah kita gunakan Y-nya ini adalah AK ya. AK. Sorry. Ini bukan AK. Ini Y-nya cuma di atas doang. Saya hapus. Jadi kurangin apa? Y-nya jadi AK. Berarti ini coret, sisa delta kecil, coret, sisa SA. Nah, maka
Di situ kita bisa dapatkan bahwa delta K perubahan capital ya, si capital itu sama dengan S dikali A kurangin depresiasi. Nah, kalau misalkan delta K per K-nya ini positif, atau dengan kata lain SA lebih besar daripada depresiasi, maka pendapatan itu akan tumbuh selamanya dan investasi akan menjadi mesin pertumbuhan. Jadi kalau ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, langsung digenjot di sektor investasi. Jadi tingkat pertumbuhan permanen itu tergantung di S ya dalam teori pertumbuhan endogen ini. S-nya ini akan menentukan berapa besar investasi, dan investasi adalah mesin pertumbuhannya seperti itu. Kalau kondisinya adalah seperti ini. Jadi itu, dan bedanya dengan model Solow. Kalau di model Solow itu tingkat pertumbuhan permanen itu tidak tergantung pada S, karena S bisa jadi menurunkan pertumbuhan tergantung posisi awalnya, stok capitalnya berapa banyak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah modal ini memiliki diminishing return? Tergantung definisinya. Kalau misalkan didefinisikan secara sempit, misalkan modal itu hanya pabrik sama peralatan, maka jawabannya itu ya, modal ini memiliki diminishing return. Nah, pendukung teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa pengetahuan ini merupakan jenis modal juga, pengetahuan dari edukasi, dari pendidikan, pelatihan. Kalau begitu, maka constant returns to capital ini lebih mungkin terjadi ya, kalau misalkan teori pertumbuhan endogen ini mendukung bahwa pengetahuan merupakan salah satu jenis modal, dan modal ini bisa jadi lebih baik dalam mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah ekspansi atau pengembangan dari basic model teori pertumbuhan endogen. Jadi kita sebut, biasanya ini disebut model dua sektor. Dua sektor di sini adalah, yang pertama adalah perusahaan manufaktur memproduksi barang. Yang sektor kedua berikutnya adalah universitas ini memproduksi pengetahuan yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi tenaga kerja di sektor manufaktur. Nah, kita perkenalkan variabel baru yaitu U, ini variabel eksogen. Ini merupakan porsi dari tenaga kerja pada penelitian ya. Jadi dalam satu penelitian itu berapa tenaga kerja. Kemudian spesifikasi manufakturnya itu adalah Y. Kan manufaktur kita asumsinya output ini diproduksi dari sektor manufaktur. Jadi sektor manufaktur memiliki fungsi produksi, yaitu Y sama dengan F, atau fungsi dari output itu merupakan fungsi dari capital sama proporsi dari 1 dikurangin porsi tenaga kerja pada penelitian atau variabel dikalikan efisiensi dikali lebar. Ini seperti yang di awal nih, ada unsur kemajuan teknologinya kita masukkan di sini, variabel ini. Di sisi lain akademisi, sektor akademisi atau universitas, ini riset saya sebut di sini, ini merupakan fungsi dari perubahan efisiensi, artinya ada peningkatan efisiensi, itu merupakan fungsi dari U, porsi tenaga kerja pada penelitian dikalikan dengan efisiensinya itu sendiri. Kemudian yang persamaan akumulasi modalnya bisa kita dapatkan sama, bahwa delta K, perubahan stok capital itu sama dengan S dikali Y, investasi, dikurangin depresiasi terhadap capital. Nah, kondisi steady state-nya, output manufaktur pekerja dan standar hidup itu tumbuh pada tingkat delta E per E di tingkat G fungsi dari U. Artinya apa? Artinya adalah pertumbuhan efisiensi, dan itu akan mempengaruhi output manufaktur per pekerjanya, dia akan tergantung pada U ini, porsi dari tenaga kerja pada penelitian. Ya kan? Karena G merupakan fungsi dari U. Nah, variabel utamanya itu ada S, ada U. S ini mempengaruhi tingkat pendapatan.
tapi tidak pada tingkat pertumbuhannya. Sama seperti halnya model solo ya, dia hanya mempengaruhi pendapatannya, level pendapatannya. Sementara kalau U ini mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan pendapatan. Itu sekedar perkenalan sih teori pertumbuhan endogen. Jadi untuk menunjukkan bahwa dalam ilmu ekonomi, ketika kita menginvestigasi atau menganalisis pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya model solo aja, ada model yang lain juga yang mungkin melihat sudut pandang yang berbeda. Di sini dikatakan bahwa bedanya dengan solo adalah knowledge ini merupakan bagian dari modal juga, modal manusia, human capital. Nah, di sini erat kaitannya sama research and development. Beberapa fakta tentang research and development itu banyak ternyata riset itu dilakukan oleh perusahaan untuk yang mencari profit ya, profit oriented company itu melakukan riset, research based company biasanya. Nah, profit perusahaan dari riset ini bisa berasal dari hak paten, menciptakan pendapatan. Jadi misalkan ada hak paten untuk produksi pesawat terbang misalkan, nah, mesinnya ya. Nah, mesinnya ini untuk diproduksi oleh perusahaan lain, dia harus bayar hak patennya ya kan, dan itu biasanya biayanya nggak murah, mahal. Nah, ini bisa jadi sumber pendapatan ya kan. Makanya biasanya negara-negara itu berburu gimana caranya menemukan produk baru dan mempatenkannya supaya mereka bisa produksi atau memiliki kemampuan monopoli, atau bahkan dia bisa menjual hak patennya itu. Seperti itu. Ini adalah profit tambahan. Nah, selain itu, profit tambahan itu juga muncul dari ketika kita menjadi pertama dalam pasar untuk produk tertentu, itu akan pada kurun waktu beberapa periode pasti kita akan menikmati keuntungan yang berlebih di awal ketika kita jadi inventor suatu produk, karena belum ada pesaing dan pesaing masih mungkin meneliti atau gimana caranya bikin produk itu. Gitu. Nah, selama jangka waktu itu perusahaan akan mendapatkan profit yang berlebih. Ini adalah profit tambahan. Selain itu, inovasi itu biasanya memproduksi eksternalitas positif yang mengurangi biaya inovasi berikutnya. Kita nggak perlu, misalkan kalian menemukan alat untuk membuat martabak secara otomatis, ya kan? Nah, ketika kalian penemuan berikutnya adalah martabak yang variasi apa? Nah, kalian nggak perlu menciptakan atau memikirkan atau menguras energi untuk bikin alatnya, karena kalian sudah sebelumnya menemukan alat pembuat martabak otomatis yang terlebih dahulu. Gitu. Jadi, dia akan mengurangi biaya inovasi berikutnya. Nah, biasanya banyak teori pertumbuhan endogen yang baru dikembangkan, itu berusaha memasukkan fakta ini ke dalam modelnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memahami kemajuan teknologi yang lebih baik. Terus pertanyaan berikutnya, apakah sektor swasta melakukan cukup research and development? Kehadiran eksternalitas positif ketika menciptakan pengetahuan itu menunjukkan bahwa sektor swasta itu belum cukup. Jadi research and development yang dilakukan oleh sektor swasta itu nggak cukup. Tapi di antara mereka, perusahaan-perusahaan itu duplikasi itu sangat sering terjadi. Jadi walaupun tidak cukup melakukan research and development, ketika mereka melihat perusahaan lain atau khususnya kompetitornya melakukan suatu R&D, maka mereka akan menduplikasinya. Dan itu memang lebih mudah biasanya. Nah, secara estimasi, social return terhadap R&D itu kurang lebih sama dengan 40 atau lebih dari persen per tahun. Jadi, mostly people itu percaya bahwa pemerintah itu harus mendorong research and development baik di private sector, di pemerintahannya itu sendiri, atau di swasta. Di akademisi ya, di kampus-kampus.
Karena kebijakan pun sekarang resource based policy didorongnya biar lebih valid, biar lebih terukur dan sebagainya. Nah, terakhir nih perspektif lain. Jadi pertumbuhan ekonomi itu oleh Schumpeter dipandangnya sebagai creative destruction, apalagi kalau itu pertumbuhannya didorong oleh kemajuan teknologi, ya kan? Pengenalan produk baru itu mungkin untuk konsumen kan kita senang-senang aja ya ada produk baru lebih inovatif, lebih efisien. Namun itu seringkali menjadi berita buruk bagi produsen yang sudah lama atau pesaingnya, ya kan? Bisa aja mereka gulung tikar dan kalah persaingan. Kalau di sini dikasih contoh, Ludites itu kayak semacam organisasi pekerja di pekerja tekstil ya, mereka menghancurkan mesin-mesin karena saat itu kan revolusi industri. Nah, Inggris itu pabrik-pabrik mesin di Inggris biasanya mereka bikin kain itu menggunakan jasa penenunnya orang ya secara manual setelah ditemukan mesin. Maka itu otomatis jadi banyak yang dipecat tuh. Nah, Ludites ini menghancurkan mesin-mesin itu sebagai bentuk protes. Nah, ini adalah contoh kemajuan teknologi menyebabkan creative destruction di suatu industri ya. Walmart juga menggantikan mom and pop store itu kayak toko-toko kecil yang dimiliki oleh warga, atau kayak kalau kita di sini Indomaret sama Alfamart itu menghancurkan toko yang kecil-kecil gitu loh di pinggir jalan, mungkin kalian pernah lihat. Selain itu contohnya yang nyata itu yang sedang berkembang sekarang kayak Gojek dulunya dia kan Slack ya sama ojol sama opang ya kan. Nah itu salah satu contoh creative destruction juga. Di mana kemajuan teknologi ini pasar pemain yang lama itu dia kalah saing akibat ditemukannya aplikasi Gojek dan sebagainya. Awalnya kan kalau mereka bertahan di ojek pangkalan, orang sudah terbiasa dengan kenyamanan yang diberikan oleh aplikasi Gojek. Jadi lama-lama mereka nggak dapat order kalau mereka nggak merubah skill atau caranya, mereka akan ya udah hancur kan, ada pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat lama-lama ojek pangkalan dia gabung sama ojek lain karena mereka udah orang-orang khususnya di Jakarta ya udah terbiasa dengan kenyamanan yang diberikan oleh ojek online, karena kita nggak perlu nyari-nyari, kemudian nggak perlu nawar-nawar ya kan. Kadang kurang ajarnya juga nembak sih, kalau dengan aplikasi kan udah dihitung tuh, udah otomatis. Itu salah satu bentuk creative destruction yang terjadi di situasi paling mutakhir nih. Itu akibat kemajuan teknologi. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Tadi udah kita bahas mengenai solo growth model yang memasukkan variabel kemajuan teknologi, kemudian kita bandingkan antara prediksi yang dilakukan oleh teori dengan fakta empirisnya. Kemudian kita sudah bahas mengenai kebijakan mendorong pertumbuhan dari bagaimana meningkatkan tabungan, bagaimana juga teori solo dengan teori pertumbuhan. Dan saya jelaskan dua jenis teori pertumbuhan model, dua jenis model di teori pertumbuhan endogen, yaitu basic modelnya sama model dua sektor. Ada studi kasus juga tadi tambahan sama yang creative destruction. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Pak, bagaimana cara meminimalisir creative destruction tadi, Pak? Oke.
bagaimana meminimalisir ya. Bisa nggak diminimalisir? Kalau progresnya itu nggak bisa. Teknologinya itu nggak bisa, karena itu yang menentukan nanti apakah kemajuan teknologi itu fit in di masyarakat. Kalau Gojek sangat fit in ya kan, karena kita butuh banget macet Jakarta dan sebagainya. Tapi dampaknya diminimalisir bagaimana? Kalau dampaknya, kalau saya lihat misalkan contohnya Gojek, ya ke ini ojek pangkalan, gimana supaya ojek pangkalan itu tetap dapat kerja. Kalau mereka bertahan di situ, itu dengan cara yang sama ya, bisnis as usual itu nggak bisa, mereka akan tetap hancur. Mau diminimalisir seperti apa juga nggak bisa. Yang harus dilakukan adalah mereka switch reskilling, kalau istilahnya reskilling. Jadi yang tadinya mereka mungkin ojek pangkalan banyak orang yang nggak menggunakan teknologi, mereka harus berlatih menggunakan aplikasi dan sebagainya, dan mungkin join dengan sistem yang baru, dengan industri yang baru. Jadi itu salah satunya. Kemudian selain itu sektor pendidikan dan pelatihan yang ada itu juga harus dibentuk ke arah kebutuhan industri yang berkembang saat ini, industri baru istilahnya. Jadi ya udah, kalau kalian ingin minimalisir, kalau saya melihatnya langsung ke tenaga kerjanya ya. Jadi dampak akibat creative destruction itu biasanya ke tenaga kerja, banyak pengangguran. Supaya nggak banyak pengangguran, ya udah reskilling, pekerja yang lama, pemerintah memfasilitasi. Kalau sekarang itu program kartu prakerja itu untuk memfasilitasi reskilling sebenarnya. Gitu. Kalau yang masih di dunia pendidikan, ya diarahkan pengembangan ilmunya itu ya sesuai dengan kebutuhan atau demand industrinya. Itu salah satu upaya untuk meminimalisir dampak creative destruction. Kayak gitu ya, Sabita ya. Berarti harus mengikuti perkembangan teknologi ya, Pak? Iya, mungkin menyesuaikan ya kan. Kayak misalkan Gojek kan ada taksi online juga, itu head to head dulu awal-awal dengan misalkan Uber. Kalau perusahaan taksi lain yang tidak berkembang, tidak ada menggunakan teknologi, itu akan kena cukup berapa? Tapi belum, ternyata dia bisa join sama Gojek ya kan. Kalian pernah mungkin dulu sebelum pandemik ya, mungkin pernah order taksi online yang mobil, tapi dapatnya Uber. Nah itu mereka salah satu bentuk inovasi juga, menyesuaikan dengan kondisi perubahan struktural di lapangan. Gitu ya. Pak, makasih. Ada lagi? Izin bertanya, Halo. Pak. Oh ya, Iren. Saya mau tanya terkait yang kalau net MPK-nya lebih besar dari N tambah G, berarti dia di bawah Golden Rule Steady State. Itu tuh emang sudah ketetapan atau gimana, Pak? Maksudnya cara menganalogikannya itu gimana, Pak? Supaya nggak cuma menghafal gitu. Oh iya. Yang slide 21 ini ya, coba saya share dulu. Kan? Ini bukan menghafal juga sih. Ini sekedar rule of thumb. Jadi tadi kalian cari penghitungannya. Nih, kalau misalkan kalian ingin menerapkan ke data Indonesia, kita harus tahu dulu K-nya berapa, delta K-nya berapa. Makanya saya masih menggunakan yang Amerika Serikat karena saya belum menemukan data. Nah, ketika udah dicari, maka kita masukkan angka-angka tersebut, kemudian kita dapat MPK-nya sama delta kecilnya ini, dikuranginlah, kita akan dapatkan 0,08 sini, baru dibandingkan dengan tadi
ya kan? MPK kurang delta kan 0,08, kemudian dicari data empirisnya pertumbuhan real, misalkan Indonesia, ya kan? Indonesia tumbuh real secara rata-rata per tahunnya misalkan 5%. Maka kalau misalkan misalkan ini pakai data, ini asumsinya ini hitungan Indonesia ya. Terus Indonesia pertumbuhan rata-ratanya 0,05, ini masih di atas net MPK-nya masih di atas 0,05, berarti masih di bawah dari yang 0,08 ini. Artinya apa? Indonesia juga berada di bawah golden rule steady state. Jadi dihitung ya. Jadi nggak perlu. Ini rule of thumb harus kalian ingat. Bukan berarti menghafal banyak-banyak juga. Artinya apa? Artinya adalah ini merupakan ketetapan secara persamaan. Nah, kalau mau lebih realnya, ya itu tadi, masukin angka. Kan ini udah dicontohkan di data empiris Amerika Serikat. Kalian masukkan, baru nanti bisa dapat angka, baru kita tahu nih Indonesia posisinya di mana nih, di bawah atau di atas golden rule steady state. Kalau posisinya di bawah berarti untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang itu harus meningkatkan tabungan. Itu ya Irin. Berarti memang sudah ketetapan. Ya, sudah dari sananya secara persamaan sih seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau MPK itu posisinya di mana sih? MPK dikurangin K, dia di sini kemarin saya jelaskan kayak nggak tergambarkan di grafik ya. Jadi ya memang harus dibayangkan sih. Dan itu kalian jadikan ini aja rule of thumb istilahnya. Dari sananya lah. Nanti mungkin kalau misalkan yang tingkat lebih advance bisa diturun-turunin baru analoginya lebih dapat. Tapi itu jalannya agak sulit juga. Tapi paling tidak yang kalian pegang itu ini. Jadi kalau misalkan net MPK-nya lebih tinggi, perekonomian suatu negara pasti berada di bawah kondisi ini. Ada lagi? Cukup ya? Sudah cukup. Kali nanti UN itu tunggal apa ya? Kalian tanggal 16 sampai 27 November. Saya belum dapat jadwal tepatnya tanggal berapa sih. 16 berarti minggu depan, sampai 2 minggu ke depan itu kalian UTS, jadi udah mulai belajar. Nanti berarti minggu ini, pokoknya kalian standby. Saya akan kirim link, mungkin dalam bentuk Google Form untuk quiznya ya. Usahakan. Oh ya, siapa? Erika, Pak. Ya, Erika, silakan. Tadi kan disebutkan kalau kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kan salah satunya pemerintah perlu mendorong investasi pada modal atau industri. Nah itu apa itu nggak mencoba kebijakan penting ekonomi berbasis dan industri kan begitu
juga. Nah, apakah Indonesia itu belum siap menerapkan kebijakan ekonomi berbasis proyek sama industri atau dampaknya terlalu risiko, Pak? Terima kasih. Kalau yang tadi kebijakan industri itu bukan ini ya, suatu kayak suggestion harus kebijakan industri, lebih ke ini apa namanya. Jadi kalau kita suatu negara itu mau mengalokasikan resource investasinya itu ke aja pangan tadi. Itu pertama langsung aja disamaratakan seluruh industri diberikan keringanan pajak atau tingkat pajak yang sama terkait investasi modalnya. Kemudian biarkan mekanisme pasar yang menentukan industri mana yang investasi. Yang kedua adalah pemerintah secara aktif mengeluarkan kebijakan industri kan, ya kan, ya udah digelontorkan itu insentif di sana. Nah, kalau yang kamu bilang tadi kebijakan berbasis apa, Erika? Agak kurang jelas tadi saya. Printing ekonomi berbasis proyek dan industri, Pak. Printing ekonomi? Printing money maksudnya, Pak. Oh, money berbasis ekonomi dan proyek. Nah, itu nanti kaitannya sama ini inflasi. Kita nggak bisa mengeluarkan atau mencetak uang tanpa ada kebijakan yang terukur ya. Karena itu akan menciptakan inflasi yang cukup tinggi dan itu bisa berbahaya kalau misalkan ternyata defisit anggaran kita ditopang dari atau dibiayai dari pencetakan uang. Jadi gitu sih. Dan investasi itu pun nggak harus dari luar negeri kan, bisa aja dari dalam negeri. Kemudian nggak harus melalui mekanisme APBN, swasta, B2B, business to business juga bisa, kayak gitu. Kalau pemerintah tinggal dorong kebijakan di industrinya aja. Kayak gitu ya, Erika. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau nggak ada lagi, saya absen dulu, takut lupa. Ini kartunya udah. Abdillah. Hadir, Pak. Oke, Akbar. Almira. Hadir, Pak. Pujo. Hadir, Pak. Anggun. Hadir, Pak. Anida. Hadir, Pak. Audi. Hadir, Pak. Bella. Hadir. Citra. Ika. Hadir, Pak. Elma. Hadir, Pak. Erika. Hadir, Pak. Guntur. Hadir, Pak. Iren. Hadir, Pak. Irena. Oke, Cordiala. Hadir. Mahat. Hadir, Pak. Miftahudin. Hadir, Pak. Matri. Ikhwan. Halo. Oke. Barusan lift deh, Pak. Oh ya. Tadi ada soalnya. Muhammad Al-Fatoni. Hadir, Pak. Muhammad Faiz. Hadir, Pak. Mutia. Nandini. Ridwan. Hadir, Pak. Lustiana. Hadir, Pak. Teddy. Hadir, Pak.
Oke, Yesi. Akbar hadir, Pak. Hadir, Pak. Tadi ketanya. Yesi hadir, Akbar hadir. Kalau Muhammad Rizwan tadi? Ganggu ya. Oke. Baik. Semua berarti ya. Izin Pak, Ya, tadi saya belum di absen, terlewat langsung Kamu- terguntur. kelewat mulu ya. Astagfirullah. Sorry ya, maaf ya. Ya, Pak. Elma Fedora. Erza. Elma. Ersa Awaliyah. Ya. Kan abis Erika, Rihlata Sita, Iwasoif. Terus Ersa, Awaliyah Harsono, ya kan? Guntur. Kok saya kelewat mulu? Kayaknya selalu kamu yang kelewat ya. Erika, berarti ini. Soalnya sama R, mungkin saya jadi... Sip, maaf ya. Terima kasih Pak. Berarti masuk. Oke. Ya, sip. Oke, absen udah beres. Berarti kalian tinggal persiapkan ujian tengah semesternya dengan baik. Di tengah banyaknya pelajaran yang lain juga. Yang penting sih kalau ekonomi itu kalian pahami konsepnya. Insya Allah kalau misalkan konsepnya paham, kalian bisa jawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh dosen koordinator dan dosen-dosen lainnya. Gampang lah insya Allah. Oke, jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan. Kemudian kalau misalkan masih ada pertanyaan, ada ketika kalian belajar untuk UTS ada yang nggak ngerti, kalian bisa tanyakan ke saya. Nanti recordingnya ini saya upload, kalian bisa cek-cek lagi untuk diingat-ingat. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, berarti quiz ya, saya akan berikan nanti lewat Telegram ya Mas. Baik, saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada salah-salah kata mau dimaafkan. Selamat berjuang untuk UTS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama. Terima kasih, Pak.